Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto di acara Secangkir Kopi Hangat ya. Setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas tidak terlepas dari penyakit autoimun ya, dengan sistem imunitas juga di dalam tubuh. Topik hari ini adalah sangat menarik ya, tidak kalah dengan menarik dengan topik-topik minggu sebelumnya. Dan silakan nanti bergabung untuk penyintas autoimun, Sobat Muardi dan semuanya. Silakan mengajak teman kerabat dan siapapun yang bisa ikut serta live pada acara pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu ini dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Solo ya. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Dan juga dari Sobat Muardi ini dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, tetap semangat, selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik ya. Segera era pandemi COVID-19 biar segera berakhir. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan kalau memang tidak ada penting yang sangat ya. Sehingga kita semua bisa terjaga, bisa sehat semuanya insya Allah, dan semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan juga sedunia. Amin ya. Pada hari ini, pagi ini, 1 jam ke depan, mungkin ada 1 jam ya, kita akan membahas sebuah topik. Ini ada hubungannya dengan sistem imunitas tubuh kita ya. Jadi memang kalau di hari Rabu di acara Secangkir Kopi kita membahas autoimun dengan sistem imunitas di tubuh kita. Hari ini kita akan bahas masalah gangguan imunitas ya, gangguan imunitas pada penderita kanker ya, cancer ya, pada kanker pada era pandemi ini, pandemi COVID-19. Nanti kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang kompeten di bidangnya, dan tidak usah kecewa kalau memang yang belum bisa ikut live pada pagi hari ini, nanti bisa dilihat kembali pada Facebook maupun YouTube ya, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi Secangkir Kopi Hangat ya. Untuk menyatu waktu kita hadirkan narasumber kita hari ini ya. Beliau sangat luar biasa. Dulu beliau pernah kita undang di acara Secangkir Kopi Hangat ini, mungkin sudah yang kedua atau yang ketiga ya. Tapi tidak salahnya karena beliau ini memang sangat semangat dan memang beliau ini masih muda sekali ya. Jadi nanti kalau kenalkan saja nih ya, yang Dokter Rita. Silakan dokter. Moga-moga dokter ya, silakan dokter. Nah ini dia, beliau ini memang masih sangat muda. Nanti bisa ditanyakan ya dokter. Dokter gimana? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat setelah udara di luar ini ya. Mungkin bisa disapa dokter ini dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini, bisa disapa dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penggemar dari acara Secangkir Kopi Hangat ya, kembali bertemu dengan saya lagi, jangan bosen-bosen untuk kesekian kalinya. Tapi memang beda, bang, dulu kan nggak ada masker, nggak ada apa-apa, jadi kan ya mohon maaf masih udah kelihatan, masih kelihatan wajah, sekarang susah. Ya, jadi kembali lagi dan tidak jauh-jauh kalau ketemu dengan saya ngomongnya mesti tentang kanker. Karena itu salah satu bidang yang sudah saya geluti sekian puluh tahun ya. Sejak tahun 2000. Kemudian saya harapkan juga dengan adanya acara ini nanti bisa membantu teman-teman survivor cancer atau penyintas kanker supaya lebih bersemangat lagi menghadapi hari-hari yang penuh dengan semua cobaan ini meskipun di masa pandemi. Iya, ya. Untuk yang baru bergabung, baru berkenalan, saya Rita Budianti. Saya seorang radiation oncologist, jadi keahlian saya itu membuat terapi kanker dengan menggunakan radiasi. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Muardi dan di Rumah Sakit Indriati kalau sore hari. Iya, ini dokter Rita ya. Jadi beliau ini memang seorang yang pakar di bidang kanker nih. Jadi apapun ya
harapannya sih ya jangan terkena kanker dok ya. Tapi kalaupun bisa terkena kanker nanti nggak usah patah semangat, nanti bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Mulyadi, nanti kan akan dievaluasi segala macam ya dokter ya. Iya. Dokter, ini terkait masalah pandemi ini kan juga hubungannya juga dengan sistem imunitas ya dokter ya. Kita harus menjaga kondisi sebaik mungkin ya, seoptimal mungkin biar tidak terkena COVID-19 ini ya. Yang mana kalau terkena kan nanti imbasnya banyak sekali dokter ya. Tadi diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Tapi makanya protokol kesehatan tetap tadi ya. Dokter Rita, ini kan masalah juga pandemik dan hubungannya dengan pasien kanker ini bagaimana nih? Dari selama pandemik ini yang pasien kanker kunjungannya gimana dokter? Tetap sama atau berkurang dok? Sama, malah bertambah. Bertambah? Lu aneh biasanya. Ya, makanya ini nanti saya akan padahal orang takut datang ke rumah sakit ini. Agak beda nih. Mungkin dokter Rita bisa menyampaikan dulu sekelumit terkait masalah pasien kanker ini ya di era pandemi ini. Ini slide dulu dari Mas Reza nih. Jadi Sobat Mulyadi dan penyintas Optimus sekalian, bahwasanya ini nanti di era pandemik ini kan banyak hal ya terkait masalah ini. Kalau hari ini kita bahas pasien-pasien kanker ya, tidak ada salahnya. Ada gangguan imunitas pada tubuh kita sehingga yang bukan kanker aja itu juga terkena imbas ya. Ini mungkin sebentar nanti akan ada slide ya. Ini saya sapa dulu yang sudah bergabung nih ya. Ini suaranya kurang jelas ini Mbak Mary nih dari Mbak Winasi. Suaranya kurang jelas ya. Memang ini saya lepas. Oh ya. Saya ini yang dari Huria. Oh ya. Ya udah sekarang udah jelas ya Mbak Win ya. Terus untuk narasumber ya udah. Memang kurang jelas tadi belum masuk ternyata colokannya ya. Dari Bogor nih Huria Sutrisna, selamat pagi ya yang sudah bergabung semuanya. Selamat pagi semuanya dan silahkan nanti ikut prasertanya, bisa bertanya ya. Tadi memang sudah ada yang bertanya juga tadi di atas ya. Tapi sebelum kita jawab, mungkin Dokter Rita bisa menyampaikan dulu sekelumit mengenai kanker ini ya. Bagaimana dokter? Baik sahabat, sambil untuk menyingkat waktu kita mulai saja ya. Sebetulnya apa sih penyakit kanker itu ya? Penyakit kanker itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan yang tidak dapat dikontrol oleh tubuh. Slide-nya mungkin Mas Reza. Nih, di sini aja. Oh, di sini. Ya. Dibilang-bilang. Tadi tambah sini aja. Oh ya. Jadi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan yang berlebihan yang tidak dapat dikontrol oleh tubuh. Dan ini istimewanya untuk penyakit kanker ini dia dapat menyebar itu akhirnya dia dapat kemana saja yang diinginkan oleh sel kanker ini, karena sel kanker ini mampu menembus pembuluh darah, kemudian dia dengan suka hatinya kalau dia menempel di organ-organ atau tubuh kita yang dia merasakan nyaman, nah, maka dia akan tumbuh di situ. Seharusnya kalau dia itu selnya itu tidak sesuai untuk sel normal itu tidak akan bisa tumbuh. Misalnya sel payudara misalnya yang normal itu kalau dia sampai lepas dia nempel di paru-paru ya tidak tumbuh karena selnya beda. Tetapi sel kanker ini luar biasa. Jadi meskipun dia itu selnya itu sel payudara, tapi begitu dia jalan-jalan menembus pembuluh darah dan ternyata dia suka di paru-paru ya dia akan tumbuh di paru. Kalau dia suka di otak, ya dia tumbuh di otak. Dia suka di tulang, dia akan tumbuh di tulang. Nah, jadi itu yang namanya penyebaran jauh. Sedangkan pada tumor jinak, itu meskipun dia itu gede, gitu misalnya, kalau dia sudah diangkat, dioperasi, ya sudah. Seandainya toh dia tumbuh lagi, dia hanya tumbuh di situ. Kalau operasinya memang tidak bersih misalnya. Kemudian dia akan tumbuh lagi ya di situ lagi, tidak kemana-mana. Tetapi sel kanker ini beda, meskipun induknya itu kecil, hanya sebesar 1 cm misalnya, tapi dia tangannya itu bisa jauh kemana-mana. Nah ini yang membuat masalah gitu. Karena nanti penyebarannya ini yang justru biasanya merugikan ya. Kalau dia kena otak ya dia jadi kejang-kejang, jadi ini tidak sadar dan macam-macam. Kalau dia kena paru-paru ya jadi paru-parunya berair, jadi sesak nafas dan lain sebagainya. Iya, seperti itu untuk masalah kanker ya tadi ya. Dan terkait juga nanti mungkin hubungannya, nah ini contoh-contohnya mungkin dokter ya, bisa sampaikan dulu nih.
Nah ini ya seperti tadi yang saya bilang, ini pertamanya selnya adalah di payudara ya, di payudara, tapi kemudian dia bisa kemana-mana, itu ke kelenjar getah bening regional itu yang di atas itu, dia di ketiak ya, di ketiak. Jadi kenapa saya tumornya di payudara kok operasinya dokter sampai di ketiak misalnya? Ya karena di situ adalah penyebaran pertama untuk kanker payudara. Jadi harus dilihat betul apakah stadiumnya itu sudah sampai ke kelenjar getah bening atau belum, ya. Dan dia bisa ke paru-paru, ke liver, ya, ke otak seperti tadi. Sehingga kalau kita mau sudah terdiagnosa itu suatu penyakit kanker, kita harus memastikan dulu, ya. Untuk mencari stadium kita harus memastikan dulu apakah di tempat lain itu sudah ada atau belum. Ya. Okay. Nah, bagaimana penanganan kanker yang sebenarnya seharusnya? Ya, kalau tumornya itu tumor padat, maka tetap operasi adalah menjadi pilihan ya. Pilihan. Ini gejalanya tidak usah saja. Gejalanya sudah tidak usah ya, saya kira sudah tahu ya. Nah, ya kanker kulit ya. Ini ya, kalau tumornya itu tumor padat, misalnya tumor payudara, tumor ginjal, tumor ya macam-macam lah ya. Itu selama masih bisa dilakukan operasi, maka lakukanlah operasi. Ya, untuk mengangkat apa? Benjolannya tadi. Ya. Nah, ini nanti yang akan bikin kendala. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi. Yang paling kiri ya, gambar paling kiri itu adalah kemoterapi, yaitu kita memasukkan obat-obat melalui infus atau melalui ditelan untuk membunuh sel kanker yang ada di seluruh tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bidang saya, ini memanfaatkan sinar X atau radiasi untuk membunuh sel kankernya itu. Jadi sifatnya adalah lokal. Kalau radioterapi itu sifatnya lokal, sedangkan kemoterapi ini sifatnya adalah sistemik, artinya seluruh tubuh, karena kita memasukkan atau menelan obat, itu kan kita tidak bisa tahu apakah yang kena itu hanya sel kankernya tok atau tidak gitu. Jadi sifatnya adalah sistemik. Nah, sekarang kenapa kanker? Kenapa di era pandemik ini kita mempermasalahkan mengenai penyakit kanker? Iya. Karena kita seperti bersama kita tahu bahwa pada pasien-pasien kanker itu terjadi suatu gangguan imunitas, ya. Apakah gangguannya itu terjadi penurunan karena penyakitnya itu sendiri, atau karena dia terapi yang kita berikan? Jadi terapi-terapi kita untuk menangani kanker ini rata-rata itu menyebabkan gangguan imunitas, ya. Jadi bedah, kemudian kemoterapi apalagi ya, dan radiasi itu sebagian akan menyebabkan gangguan imunitas ini. Sedangkan kita tahu bahwa di virus atau SARS-CoV-2 ini atau virus COVID ini juga salah satu sebetulnya yang menjadi benteng pertahanan adalah kekebalannya, imunitas kita gitu. Tetapi pada pasien-pasien kanker ini sudah terjadi gangguan imunitas yang disebabkan oleh sel kankernya itu sendiri, sehingga dia terjadi double serangan gitu ya. Dia sendiri sudah lemah imunitasnya, kemudian ditambah dengan adanya infeksi virus dari SARS-CoV ini. Akibatnya apa? Menjadi lebih berat. Artinya penyakit kanker itu merupakan komorbid ya. Komorbid atau penyakit yang memperberat infeksi SARS-CoV-2 atau infeksi COVID ini. Seperti juga pertama adalah hipertensi, kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus, dan kanker inilah yang ketiga. Ya, sehingga kita mesti merubah, karena kita tahu bahwa obat-obat ataupun terapi yang kita berikan untuk menangani kanker ini justru menyebabkan juga gangguan imunitas, jadi makin buruk. Salah satunya misalnya kemoterapi. Kemoterapi itu kita masukkan suatu obat yang sangat keras ya, kalau obat kemo yang dia bisa mempengaruhi seluruh tubuh karena masuknya lewat suntikan ya. Sehingga dalam kondisi dilakukan kemoterapi maka tentunya akan terjadi gangguan imunitas yang berat untuk pasien. Sehingga sekarang setelah dalam era pandemi ini kemoterapi agak dipending, ditunda
Ya, kalau tidak perlu banget, tidak usah datang. Nggak usah kemo dulu deh, yang lain dulu gitu. Itu satu. Yang nomor dua, bedah. Bedah itu kalau operasinya itu adalah operasi yang sifatnya radikal untuk suatu kanker misalnya, operasinya adalah termasuk operasi yang besar. Ya, karena radikal itu kita harus mengangkat sampai ke kelenjar-kelenjar getah bening sampai ini, dan operasinya mesti suatu operasi yang besar, bukan operasi yang sederhana. Meskipun kelihatannya yang diangkat hanya payudara gitu. Dan penjelasan tahu di era pandemi ini apa-apa yang harus dilakukan secara invasif itu karena kita operasi, kita masukkan obat dan lain sebagainya, itu harus disiapkan betul-betul pasiennya, dia harus bebas COVID ya, dengan bukan hanya rapid test ya, dan para dokter bedah menghendaki di swab dulu deh, supaya apa, yang mengerjakan aman, yang dikerjakan juga aman. Nah itu, sehingga persiapannya itu macam-macam. Sama juga kalau tidak penting sekali, pending, operasi elektif di pending, apalagi kemarin sempat terdengar ini bahwa dokter-dokter biusnya pada kena COVID misalnya gitu ya, ada positif kan, sempat ya beredar begitu bahwa, nah itu tentunya kalau harus bius dokter DWW kena COVID ya mesti operasinya pending dulu lah berita gitu ya. Seperti kita aja sebenarnya radioterapi juga ada yang harus memakai bius misalnya untuk brachytherapy, itu kita sampai sempat kita di pending juga gitu brachytherapy. Nah sehingga kenapa saya tadi dokter Joko nanya bagaimana pasiennya Bu Rita, nambah karena satu-satunya yang dianggap aman, safe ini adalah radioterapi. Ya, meskipun dia harus bolak-balik datang ke rumah sakit. Tapi di mana-mana kebetulan unit radioterapi sifatnya terpisah dari rumah sakit yang utama gitu, agak minggir mesti, supaya bisa dijangkau dari luar gitu ya. Jadi pasien tidak perlu kontak dengan pasien-pasien lain untuk radioterapi, dan radioterapi tidak perlu rawat inap ya, tidak perlu rawat inap, semua harus rawat inap ya. Kemudian bisa daftarnya online ya, bisa diatur bahwa pasien itu tidak perlu berjubel di radioterapi, tapi datang kemudian sudah daftar online, datang langsung sinar, langsung pulang. Nah itu keuntungannya itu ya, kerugiannya ya itu cuma bolak-balik dia harus datang ke rumah sakit. Dan sekarang di era pandemi ini radioterapi itu pun bisa kita atur dosisnya, yaitu dengan memperpendek perkalinya datang ke rumah sakit itu, namanya hipofraksinasi. Jadi yang tadinya misalnya 25 kali untuk organ-organ yang tidak terlalu mendekati organ-organ yang bahaya misalnya, itu bisa kita sinar cuma 15 kali, tetapi dosisnya kita naikkan ya. Justru misalnya di kaki misalnya kita tidak perlu sinar sampai 25 kali, cukup 10 kali, tapi dosisnya per kali kita tinggikan, karena di kaki tidak ada organ yang berbahaya ya kalau kena sinar. Nah itu, sehingga itu tadi ya, meskipun radioterapi pada beberapa kasus tertentu itu juga menyebabkan gangguan imunitas, tetapi kecil, karena apa? Lokal sifatnya. Ya cuman mungkin kalau misalnya radiasinya di daerah tenggorok sini ya menyebabkan pasiennya tidak mau makan, itu biasa. Itu bisa kita atasi, kita pasang selang misalnya gitu. Ya. Kalau diare ya kita obati diarenya, tapi relatif kecil, sehingga sekarang para dokter bedah, para dokter kemo sudah diradiasi dulu deh, gitu. Ya. Nanti aja kalau sudah disinar nanti kita operasi, kita ini. Ya. Itu pada waktu pertengahan Mei, Juni yang masih luar biasa, tapi sekarang pada nggak takut semua. Sudah dianggap normal baru ya. Akhirnya kan lonjakan tetap naik. Iya. Kasus juga ikut naik tadi. Ya, tetapi ya ini makanya. Jadi sebenarnya ini ya ada gitu lah. Ada yang bilang bahwa COVID itu nggak ada itu ya. Ya itu sesuatu yang ini kita lihat sendiri bahwa angkanya bisa sebesar itu. Dan yang penting di era kehidupan new normal ini pun radioterapi mau nganut ini tadi yang dibicarakan dokter Joko. Itu tetap kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jadi kalau menjelang nanti tindak ke radioterapi misalnya,
tetap semuanya disediakan hand sanitizer di mana-mana. Semua pasien masuk maupun pengantar harus pakai masker. Pengantar harus maksimal 1 orang karena kita ruang tunggu kita cukup kecil ya. Dan pasien-pasiennya itu kadang-kadang itu wah daerah diterke sak kampung gitu gak marem gitu. Itu satu mobil lah. Jadinya itu ya, jadi tetap ya 3M-nya itu pesan ibu katanya ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah ini ya, karena kita sudah tahu bersama kalau kita dua-duanya itu memakai masker maka dan menjaga jarak maka penyebarannya adalah 0% untuk COVID. Nah kalau sama-sama tidak pakai masker ini lebih dari 70% ya. Kalau dia satu pakai masker yang sakit tidak maka tetap tinggi 70%. Jadi maskermu melindungimu dan melindungiku gitu slogannya. Nah kalau dua-dua satu yang sakit itu pakai masker, yang kita tidak pakai masker itu masih 5%, ya. Nah, kalau dua-duanya itu cuma 1,5%, kalau ditambah jarak menjadi 0%. Ya, jadi tetap harus selalu. Jadi saya juga kadang-kadang heran ya. Nah ini penyakit-penyakit yang memperberat kondisi terpapar COVID itu adalah tadi hipertensi, diabetes, yang nomor 3 adalah kanker ya, ini yang penting juga nih. Nah. Ya. Jadi itu ya. Terima kasih sekali ini. Jadi terima kasih Dr. Rita. Jadi tadi sudah sampaikan Dr. Rita ya, Sobat Muhardi dan penyintas autoimun sekalian terkait masalah kanker ya, dengan imunitas juga yang terpengaruh. Dan ternyata memang era pandemi ini banyak, tadi malah lebih datang banyak ya dokter, karena memang tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya sapa dulu nih dari Mbak Cynthia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Salam santun pagi Pak Dokter hadir Cilacap Singapura ya. Ya selamat pagi juga nih dari Huria Sutretna juga dari Bogor ya. Selamat pagi. Di mana Bogor dan Cilacap dan Singapura nih, sana sehat-sehat ya. Dari banyak juga dari Instagramnya atau Facebooknya Alergi Imunologi untuk Solo ya semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung dari Singapura. Bagaimana suara sudah jelas ya? Tadi memang ada sempat ada suara tidak jelas dokter. Ini juga dari, mungkin ada yang pertanyaan dulu dokter ya? Ya, dari saya Mimi nih, dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muhardi dulu nih. Ini mungkin ya beda ya, enggak apa-apa. Dok, bagaimana ciri-ciri benjolan pada kelenjar getah bening di sekitar dagu? Bagaimana tanda-tanda kanker tumor kelenjar getah bening? Oh, maksudnya tanda-tanda kanker itu terus ada di benjolan getah bening itu sekitar dagu, bagaimana ini? Ya. Ini kalau kelenjar getah bening di sekitar dagu semua orang punya. Oke dokter, silakan ya. Dokter. Ya, kalau pembesaran kelenjar getah bening itu sebenarnya kelenjar getah bening ini semuanya punya ya. Nah, dia bisa membesar itu dengan karena 2 hal. Satu karena infeksi, yang kedua karena kanker ya. Nah ini mesti kita bedakan dulu apakah pembesarannya itu karena kanker atau karena infeksi. Misalnya pasiennya kena TBC misalnya, itu bisa ya, ada benjolan-benjolan di leher ya, yang kita sebut sebagai limfadenopati TB. Itu adalah bahwa benjolannya ini adalah disebabkan karena penyakit TBC. Nah tentunya kalau itu benjolannya itu adalah karena penyakit TBC ya, obatnya obat TBC, nanti dia akan hilang sendiri. Yang penting pada kita, kalau kita menemukan benjolan itu, segeralah datang ke dokter untuk mendiagnosa tadi, membedakan apakah ini infeksi sebabnya atau karena ini adalah suatu keganasan. Nah untuk membedakan itu bagaimana caranya? Biasanya ada penyakit-penyakit kanker yang memang sukanya itu dia penyebarannya. Jadi tadi saya bilang dia kecil, letaknya di pangkal tenggorok sana ya, di daerah nasofaring namanya. Tetapi kelenjar getah bening lehernya itu bisa membesar sekali. Nah mendeteksinya bagaimana? Ya kita melakukan CT scan. Biasanya kalau orangnya dewasa muda, tidak ada apa-apa, tidak pernah ini, kok tiba-tiba ada pembesaran kelenjar tanpa ada batuk-batuk atau dia hidungnya tersumbat, maka dokter datanglah ke dokter THT misalnya atau dokter bedah, maka akan dilakukan pemeriksaan CT scan. Nanti di situ kita akan melihat ada nggak sih tumor di nasofaring itu yang harus kita singkirkan pertama kali. Karena kanker nasofaring ini adalah penyebab terbanyak pembesaran kelenjar getah bening di leher. Ya. Jadi kita singkirkan dulu. Yang nomor 2 adalah kanker
kelenjar getah beningnya itu sendiri namanya Hodgkin limfoma atau limfoma, ya, limfoma maligna itu. Nah, kalau pada limfoma maligna benjolannya itu banyak, kemudian ternyata di CT scan nasofaringnya bersih, yang lain-lainnya tidak ada, maka kemudian akan dilakukan dengan biopsi atau aspirasi jarum, ya. Diambil sedikit itu pakai jarum, maka kita akan bisa menemukan apakah selnya itu sel karena pembesaran kelenjar getah bening yang disebabkan oleh limfoma tadi ataukah karena penyebab lain. Yang penting jangan diabaikan, karena apa? Pembesaran kelenjar itu, terutama yang kanker itu tidak ada sakit sama sekali, meskipun udah gede, ya, apalagi kecil, enggak apa-apa ini uci-uci katanya, waduh itu ya. Jadi jangan menyepelekan, karena semua kanker dengan gejala yang dini itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi selalu telat. Sama benjolan di payudara juga gitu. Didemek, goyang-goyang, gak apa-apa ini uci-uci gitu. Biasanya yang disalahkan uci-uci, ya. Tapi tahu-tahu nanti 2-3 bulan dia akan membesar dengan sangat cepat, ya. Pesan juga ini untuk para dokter umum yang ada di daerah, ya, jangan pernah menyepelekan benjolan sekecil apapun. Maka pastikan dulu sebelum Anda bilang tidak apa-apa, ya, karena para pasien ini kalau dibilang nggak apa-apa, seneng banget, serah bakal nang dokter, ya. Jadi jangan, ya. Nah, deteksi pastinya pakai apa, ya, tadi pakai biopsi jarum, pakai eksisi biopsi dan lain sebagainya. Iya, iya. Gitu ya, Mbak, saya Mimi, ya. Jadi memang saya sudah sampaikan Dokter Rita untuk semuanya bahwasanya benjolan jangan sepelekan benjolan, ya, yang penting ya dokter, ya. Jadi apapun benjolan itu tetap kita harus yang jelas jangan diobati sendiri, dok. Ya, kan seringnya kan ya mohon maaf kan mengobati diri sendiri, ya, jadi dokter akhirnya. Silakan kontrol, kalau dekat dengan rumah sakit Dr. Mardi silakan datang ke rumah sakit Dr. Mardi. Nanti akan kita evaluasi terkait masalah benjolan itu adalah benjolan yang normal atau yang tidak normal. Yang tidak normal itu yang berat, yang mau kanker atau infeksi atau yang macam-macam, ya. Jadi tetap kita evaluasi dan tadi jangan diobati sendiri. Ini dari Instagram, ya, dari Mbak Win, ya. Selamat pagi, dok. Saya autoimun dengan 5 jenis autoimun, salah satunya IBD, ya. Sudah terapi obat hampir 4 bulan belum membaik, masih BAB darah lendir. Hasil lab mondok terakhir leukosit agak tinggi ini. Apa ada kemungkinan bisa menyebabkan kanker usus besar, dok? Dan pemeriksaan penunjang apa untuk bisa mendiagnosis kanker secara dini ini? Maksudnya kanker yang di usus besar nih. Ya. Ya, jadi untuk kanker usus besar tentunya kalau ada perubahan pola berak, ya. Biasanya memang kalau penyakit kanker itu ada perubahan pola berak, nanti datang aja ke seorang dokter bedah digestif atau seorang penyakit dalam mestinya, ya, yang memang menangani penyakit autoimunnya. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan namanya colon in loop. Kalau di daerah usus besar artinya lendirnya itu atau beraknya itu berak yang misalnya ada darah, ada lendir itu ada darahnya agak segar-segar gitu. Tapi kalau itu darahnya hitam itu ya tentunya ke dokter penyakit dalam yang bisa melakukan endoskopi, ya. Nah, pemeriksaan biasanya dengan endoskopi nanti akan kita lihat, atau kolonoskopi juga bisa, tapi yang penting adalah untuk melihat secara visual kondisi ususnya itu bagaimana, gitu. Apakah cuma karena infeksi? Infeksi itu bisa, misalnya kolitis, ya, kolitis infeksi yang pada usus besar itu juga gitu, beraknya lendir darah. Tapi ini bisa dibedakan nanti dengan kolonoskopi bisa, dengan endoskopi bisa, atau juga dengan pemeriksaan colon in loop tadi. Kalau radiologi ya colon in loop, jadi dari dubur dimasuki satu obat yang warnanya putih, itu kemudian kita akan difoto serial gitu. Nah, kita akan melihat apakah ada hambatan, apakah ada perubahan dari bentuk organ ususnya, itu secara visual kita bisa melihat apakah itu nanti bisa membantu apakah memang ada sesuatu seperti itu. Kalau tidak ada sama sekali ya berarti memang hanya karena gangguan imunitas. Jadi gitu ya Mbak Win, ya, saya tambahkan juga Mbak Win. Jadi memang apapun kalau memang autoimun di salah satunya anak IBD tadi, untuk yang sobat Mardi, ya, penyintas autoimun, jadi
sesuatu kalau ada peradangan yang terus-menerus, masih mungkin ada kemungkinan timbulnya ke arah kanker, ya masih mungkin ya, tetapi evaluasi bertahap, evaluasi lebih lanjut diperlukan. Tadi sudah sampaikan Dokter Rita tadi ya. Nanti ada pemeriksaan dengan pemeriksaan lewat teropong bawah, dan juga ada pemeriksaan lewat darah ya, pemeriksaan diambil darahnya itu dengan harapan sedini mungkin, seawal mungkin kita bisa mengevaluasi biar tidak berubah menjadi kanker ya, karena ya IBD autoimun dokter ya, autoimun memang bisa sangat mungkin bisa untuk timbul sebagai suatu kanker ya. Gitu ya Mbak Win ya. Jadi memang ini beliaunya ini memang banyak dengan autoimun ya. Gejala awalnya, ini tadi sudah sampaikan Dokter Rita ya, untuk gejala perubahan BAB. Biasanya kalau itu ada perubahan BAB ya dok ya. Jadi selalu kalau ada itu infeksi darahnya, atau ini infeksi atau kanker itu kalau dia memang di lumen usus, di lumen dari ususnya itu memang mesti ada gangguan BAB. Entah itu dia tidak bisa berak, atau beraknya jadi kecil-kecil, atau diare terus menerus, sudah dikasih obat anti diare tetap aja diare, atau memang ada lendir darah tadi. Biasanya tetap ada perubahan BAB lah ya kalau untuk mengarah ke sana. Walaupun memang IBD juga ada perubahan BAB ya. Jadi memang itu perlu dievaluasi. Okay. Begitu ya Mbak Win ya. Ini terima kasih nih Rumah Sakit CIA Solo nih bergabung ya. Terus ini juga dari Mbak tadi siapa nih, dari Kalimantan Barat nih. Ini Mbak Lucy Palusia biasanya ya. Lucy Palusia, selamat pagi ya. Terus Ngargo Yoso juga ikut selamat pagi juga ya, sudah bergabung. Tadi yang di atasnya Mbak Lucy pertanyaannya beda ya. Di atasnya Mbak Lucy ini dari bukan topik ini. Ya enggak apa-apa, mungkin ya dari Muria Sutrisna ya. Maaf dok, mau tanya sedikit, cuma bukan topik ini. Topik ini saat di ginjal ada kistanya, bisa berbahaya karena saya sering rasa sakit di bagian perut bawah kiri sampai ke pinggang. Ini kista. Oh ini kista ginjal ya, kista ginjal ini. Berbahaya enggak kan? Mungkin Dokter Rita ada. Ya. Kalau kista ginjal, kalau memang betul-betul kista dan kistanya itu jinak atau soliter, biasanya sih tidak apa-apa ya. Kista ginjal itu bisa banyak, dalam satu ginjal itu bisa lebih dari 5 kista. Kalau cuma kista satu ya biasanya tidak apa-apa, dibiarkan saja. Sama dokter urologinya juga dibiarkan, dan dia tidak bisa berubah menjadi ganas ya. Tidak perlu diapa-apakan ya. Jadi kalau kista ginjal itu aman, tapi yang penting adalah dipastikan apa betul itu kista atau bukan gitu. Itu yang paling penting. Kalau sudah pasti kista dengan USG, bentuknya bagus, cuma satu, nah itu memang tidak masalah. Tapi kalau cuman karena nyeri pinggang itu mungkin secara psikis ya dong. Kalau cuman satu ya tidak bikin apa-apa. Tidak bikin apa-apa, karena ada yang batunya penuh aja tidak pernah nyeri ada gitu loh. Iya betul. Lebih bahaya batu ya daripada kista. Batu di ginjal mungkin lebih, karena kalau dia turun dia menyumbat, nah itu. Cuman kalau dia banyak ya memang fungsi ginjalnya menjadi menurun. Kalau banyak kista jadi organ ginjalnya itu tidak bisa kerja dengan baik karena semuanya sudah jadi kista gitu. Nah biasanya kalau sama dokter urologi, kalau memang kistanya itu banyak dalam satu ginjal dan itu mengganggu, ya dibuang aja ginjalnya satu gitu. Jadi tidak apa-apa. Ada apa ya tadi Mbak Huria stresnya. Jadi itu ya sesuatu tadi, memang kista kalau memang betul-betul kista memang ya tidak berubah ke arah kanker sih enggak ya. Biasanya memang tidak apa-apa tadi. Dibiarkan aja, semoga sih iya, insya Allah semoga sih tidak ada apa-apa ya. Ginjal satu pun ya insya Allah masih bagus. Iya, masih tidak apa-apa. Ini dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mati nih, dari Widi Vol ya. Dok, deteksi apa saja yang bisa dilihat dari tes CEA? Apakah tes tersebut bisa untuk deteksi limfoma? Saya pernah tes CEA, hasilnya kurang dari 0,5 dok, artinya apa ya dok? Makasih dok. Nah, kalau CEA itu biasanya untuk ini ya, untuk fungsi liver gitu. Kalau Senes, untuk yang saluran pencernaan ini. Saluran pencernaan. Iya, saluran pencernaan ya. Jadi memang salah satunya kan termasuk digestif ya. Kalau itu 0,5 tergantung rujukannya, normalnya berapa. Dan itu tidak bisa hanya berlaku sekali periksa.
Jadi harus ada apa, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan itu kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lain. Kalau memang tadi setelah dilakukan misalnya ketemu ada kanker usus misalnya, kemudian setelah diterapi kok dicek CEA-nya lagi, itu ternyata dia naik, berarti terapinya belum berhasil atau dia kambuh. Jadi kayak tumor marker itu memang tidak berguna kalau cuma satu tok, sekali tok. Jadi harus ada gejalanya dulu, seperti misalnya prostat. Prostat itu kok ada pembesaran, mengarahnya dari pemeriksaan USG dan ini kok kayaknya ganas misalnya. Kemudian akan diperiksa PSA-nya. PSA-nya kok tinggi misalnya. Kemudian ternyata setelah ditindaklanjuti ternyata betul kanker, maka dia dioperasi misalnya. Dioperasi dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi itu biasanya kita periksa kadar PSA lagi setelah terapi. Setelah terapi misalnya 6 bulan diperiksa lagi, loh naik lagi. Berarti ada kemungkinan kekambuhan di situ. Sama juga misalnya untuk BCR2 untuk kanker payudara misalnya, itu juga seperti itu. Jadi kalau ada kenaikan harus ada basicnya dulu, tadinya itu dia waktu diperiksa pertama itu berapa. Gitu. Kalau cuma satu tok setengah gitu misalnya ya saya tidak tahu itu. Mungkin ditanyakan yang menyuruh periksa, karena tumor marker ini tidak bisa kalau sendiri ya, harus diperintahkan dokter biasanya. Iya, betul sekali ya. Makasih Dokter Rita. Jadi untuk di Widivol ya, jadi memang saya tambahkan juga apapun tetap harus ada keluhan ya. Memang ada keluhan, gejala klinisnya. Biasanya kan ada gangguan-gangguan CA ya untuk saluran pencernaan tadi. Ada hubungannya dengan IBD, terus untuk yang autoimun, terus dengan ACA, untuk yang memang kalau ada perubahan BAB, tadi ada lendir darahnya keluar, berat badannya turun drastis ya. Terus kemudian ada perdarahan ya, sampai HB-nya juga turun jadi anemis. Dengan pemeriksaan CA ada positif, dimungkinkan ada kanker, masih mungkin di saluran pencernaan kan gitu. Tetapi biasanya ada gejala klinisnya, ada gejala. Jadi tidak serta-merta terus nanti dicek itu terus hasilnya sekian, enggak, karena kan juga ada false positif dan tidak serta-merta terus dia hasilnya nanti menunjukkan salah suatu malignansi ya, kanker, karena memang dia tidak bisa 100%. Kan tidak ada pemeriksaan seperti ini tuh 100% kalau memang dia tinggi 100% pasti ini, enggak ya, karena namanya alat atau pemeriksaan menunjang untuk yang tadi kondisi. Jadi tadi ya Widivol ya, keluhannya apa dulu, ada berat badan turun, BAB-nya lendir darah, terus pucat sekali ya, terus kemudian mungkin ada BAB-nya malah hitam ya. Pemeriksaan ini ada mungkin iya CA. Nah ini kalau CA kurang dari 0,5 sebenarnya sih memang range-nya sepertinya sih itu normal ya, di bawah 0,5 itu range normal untuk CA ya. Jadi gitu ya Widivol, nanti kita evaluasi kalau bisa, kalau sekitar Solo Raya gini silakan datang ke rumah sakit Dr. Muadi. Iya kan? Dari Wirawan Barata ya, Dok, untuk menjaga imunitas nih pasien kanker yang sesuai judul kita ini dan supaya terhindar dari COVID, apakah bisa diberikan obat-obat penguat imun nih? Nah ini mungkin pengalaman Dokter Rita nih. Untuk obat-obat penguat imun itu biasanya sih kalau saya pertama dimulai dari makan dulu. Karena kita makan orang sehat aja butuh makan yang bagaimana? Makan yang tinggi protein. Karena protein itu adalah tugasnya itu berat ya, menggantikan semua jaringan yang rusak, membuat pertahanan tubuh, mempertinggi hemoglobin ya. Dengan adanya hemoglobin yang baik, maka oksigenasi pada jaringan-jaringan tubuh itu juga menjadi baik ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya dengan memberikan vitamin C dosis tinggi itu katanya, yang dari saya dengar di webinar. Kenapa? Vitamin C dosis tinggi bisa bersifat suatu antioksidan ya. Antioksidan ini sangat membantu dalam menjaga imunitas kita supaya kita tetap sehat ya. Jadi kemudian obat-obat imunitas yang lain itu banyak sekali yang di pasaran, itu Imbus Force dan lain sebagainya, itu bisa menjadi tambahan. Tetapi kalau saya utamakan bahwa itu makan tinggi protein, mengurangi gula ya, itu kemudian minum vitamin C yang bagus, dan kemudian yang ketiga adalah
kita selalu harus merasa happy gitu, ya. Itu yang penting. Ingat ya, stres itu adalah harus kita kelola dengan baik. Semua bilang ini apa sudah pokoknya kamu harus happy gitu, ya. Happy itu akhirnya bisa menerima kondisi kita itu kayak apa, dan kita bisa mengusahakan. Jadi jangan terlalu stres dengan suasana seperti ini. Karena apa? Stres ini akan menurunkan imunitas, pasti itu, ya. Dan itu sudah diteliti banyak para sahabat dari bagian psikiatri, dari mungkin Dokter Joko kemarin juga habis ngomong tentang psikoneuroimunologi, ya. Bercerita bahwa itu adalah stres itu sangat menurunkan kondisi imunitas kita. Karena kalau kita stres, kita nggak mau makan, mau sembunyi sendiri, bagaimana bisa happy, ya nggak bisa, ya. Jadi penangkalnya adalah itu, makan yang baik, kemudian minum vitamin C yang baik, olahraga, ya. Olahraga yang ringan-ringan aja, yang di dalam rumah nggak usah keluar, boleh, ya. Atau sepedaan, ya. Jadi jangan terlalu bergerombol, dan kemudian juga itu tadi, yang penting happy, ya. Seneng-seneng gitu, ya. Dilarang stres, ya. Sama pasien saya, kalau saya ya sudah terima saja, ya. Berarti Tuhan itu masih menyenangi Anda dikasih penyakit untuk mengurangi apa dosanya besok, saya bilang gitu. Jadi terima saja, dengan menerima dia bisa usaha berobat dengan baik, ini stresnya berkurang, dia bisa tidur enak, ya. Dan semua bisa menerima, karena semua terapi kanker itu nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak sudah, ya. Kemo yang nggak enak, operasi apalagi, ya. Sinar juga seperti itu gitu. Betul, ya. Sama-sama dijalani, mendingan yang dinikmati gitu, ya. Itu artinya apa? Nggak stres gitu. Betul sekali, ya. Tambahkan jadi yang penting tadi makan, minum cukup, istirahat cukup, ya, hindari stres, berbahagialah, itu poin-poin penting itu, ya. Dan nanti memang kalau untuk tambahan atau suplementasi dari luar sih masih diperbolehkan, ya. Tetapi kalau bisa kontrol nanti dari dokter, ya, yang memberikan, ya, jangan beli sendirilah, nanti biar dari dokter yang mengarahkan, ya. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir, Dok, karena waktunya nanti sudah 5 menit lagi selesai. Dari Fairul Nur nih, ya, Dok, kalau kanker payudara apa gejala pasti ada benjolan ini? Jadi kanker payudara apa mesti ada benjolan nih dari Fairul nih? Ya. Sebetulnya kalau untuk kanker payudara itu 90% itu ada benjolan. Cuman kadang-kadang benjolannya itu menjadi satu dengan payudaranya. Ada yang seperti itu, jadi payudaranya keras. Jadi nggak ada benjolan khusus benjol gitu, cuman dia jadi keras gitu, keras, kemudian dia kemerahan. Nah itu biasanya stadiumnya sudah agak lanjut, ya. Jadi dia merasa. Kemudian yang kedua, yang kadang-kadang diabaikan itu juga keluar cairan dari puting susu, ya. Padahal dia tidak dalam keadaan menyusui, ya. Bisa cairan darah, bisa cairan jernih, ya. Nah itu juga salah satu tanda dari suatu keganasan, bahwa itu ada kanker yang namanya intraduktal. Jadi intraduktal itu dia dalam duktus, dalam saluran-saluran air susu yang masih stadiumnya awal, ya. Jadi kalau ada keluar cairan padahal dia tidak dalam masa menyusui, harus segera diperhatikan. Hati-hati, ya. Dan yang ketiga itu adalah putingnya tertarik ke dalam. Padahal dulu enggak. Kalau dari awal, dari muda dia sudah putingnya tertarik, ya enggak terlalu dimasalahkan. Tapi kalau tadinya putingnya bagus, kok suatu saat tiba-tiba putingnya kok mendelep gitu, ya. Berarti dia di dalam sana, di dalam payudaranya, apalagi kalau payudaranya besar, susah sekali, ya, melihat. Itu ada sesuatu yang menarik. Nah, yang menarik dia ke dalam itu biasanya adalah sesuatu yang sifatnya ganas, ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Tiba-tiba enggak, nah, tolong segera dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya di USG ataukah di mamografi, ya, atau di apa, silahkan datang ke dokter bedah tumor, katakan bahwa dulu saya itu tidak tertarik ke dalam, Dok, putingnya kok ini tiba-tiba, ataukah cuman ada infeksi di dalam sana yang kemudian dia sudah sembuh, dia membuat fibrosis itu apa, ya, pengkerutan jaringan, sehingga putingnya tertarik. Nah itu rata-rata 3, tapi 90% biasanya ada benjolan. Ada benjolan, ya. Jarang. Gitu ya Mbak Fairul, ya, karena memang ini waktunya terbatas, ya, sebentar lagi mau selesai. Ini dokter, kita kan punya grup komunitas autoimun nanti sebenarnya, grup komunitas autoimun.
Silakan nanti ikut bergabung di grup komunitas autoimun. Nanti ini hanya yang penyintas autoimun ya, ya mohon maaf. Jadi yang sehat nggak usah ikut ya. Jadi grup komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, grup komunitas autoimun di WA-nya adalah 0852 8206 2239 ya. Dan jangan lupa ini nanti hasil live streaming ini kan bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat jangan lupa nanti ya di like, follow, subscribe, dan share. Jadi memang tidak ada hoax insya Allah, karena memang kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Dan ini mungkin yang terakhir, terima kasih dokter, karena memang dokter kita kan sibuk sekali nih. Jadi ada acara. Jadi mungkin yang terakhir dokter, ini terkait masalah tadi, karena kita ada topiknya adalah mengenai gangguan imunitas tadi ya, gangguan imunitas pada pasien kanker ini. Mungkin dokter Rita bisa menyampaikan bagaimana sih tipsnya untuk gangguan imunitas, pencegahan ini terhadap gangguan imunitas pada pasien kanker pada era pandemik ini COVID-19. Ya, yang penting ya itu tadi, kembali lagi ya, untuk pasien-pasien kanker yang apalagi yang dengan gangguan imunitas. Sementara pasien kanker sendiri mengalami gangguan imunitas, yang penting adalah tidak perlu cemas ya. Dan tidak perlu setiap saat harus berkunjung ke rumah sakit ya. Misalnya bisa melalui telepon, melalui ini kalau. Tetapi kalau ada gejala yang sifatnya berat, misalnya tiba-tiba perdarahan, tiba-tiba entah itu disebabkan oleh gangguan autoimunnya ataukah itu disebabkan oleh kankernya, silahkan segera datang ke rumah sakit, jangan ditunda ya. Jangan menunda sesuatu yang emergensi, karena nanti akan dilihat. Karena banyak juga gangguan imunitas tadi yang dikatakan Dokter Joko, ada gejala perdarahan, ada gejala diare yang terus-menerus, muntah misalnya, dan lain sebagainya. Silahkan itu diwaspadai, apalagi kalau pada pasien kanker. Jadi tidak perlu takut datang ke rumah sakit, segeralah datang. Boleh kalau itu tengah malam ya datang ke IGD misalnya, tidak masalah ya, nanti akan dikonsultasikan. Bilang saja ke petugas, saya ini penderita autoimun yang juga pasien kanker misalnya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti. Dan yang untuk menjaga supaya imunitas dan kansernya itu tetap baik ya, tadi makan yang baik, istirahat cukup, olahraga cukup, dan juga happy ya. Hindari stres. Hindari stres dan berbahagialah yang penting. Kalau perempuannya rata-rata ke mall pokoknya. Iya, mallnya tutup. Online ya, belanjanya online. Ya, belanja online. Tapi kan tidak bisa memanjakan mata ya. Terima kasih Dokter Rita atas kehadirannya, dan Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, karena memang waktu ya yang tidak memungkinkan, karena memang hanya 1 jam ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita bisa menghadirkan kembali Dokter Rita ya, Dokter Rita ya, kembali atas masukan, dan banyak yang dapat kita dapatkan tadi ilmu-ilmunya ya. Dan insya Allah kita bertemu kembali di minggu depan mungkin ya, minggu depan setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, seputar penyakit autoimun dengan sistem imunitas tubuh kita, karena memang kita memiliki sistem imun yang mana untuk melindungi tubuh kita dari segala macam. Salah satunya ada tadi kanker, infeksi ya, autoimun dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Dokter Rita dan juga dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian di acara Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Susanto. Insya Allah kita bertemu kembali di Rabu minggu depan jam 9 sampai jam 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.